Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Hana dari kelas 2025F dengan NIM 25020074045. Hari ini saya ingin mengajak kalian mengenal lebih dekat tentang sosok inspiratif bagi saya dan juga bagi bangsa Indonesia. Beliau yaitu Profesor Dr. Baharudin Jusuf Habibie atau yang lebih kita kenal dengan B.J. Habibie. B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya seorang ahli pertanian dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang sangat tegas dan penuh kasih sayang. Dari keluarganya inilah B.J. Habibie belajar tentang arti kedisiplinan, kerja keras, dan pentingnya pendidikan. Namun, perjalanan hidup B.J. Habibie tidak selalu mulus. Saat beliau masih sangat muda, tepatnya berusia 14 tahun, ayahnya meninggal dunia. Peristiwa itu tentunya sangat mengguncang, tapi justru menjadi titik balik beliau untuk menjadi semakin kuat. Ia bertekad untuk terus belajar dan mewujudkan cita-cita yang lama ia simpan, yaitu membangun pesawat terbang untuk Indonesia. Setelah menamatkan sekolah di Indonesia, B.J. Habibie melanjutkan kuliahnya di Jerman dengan beasiswa. Bayangkan saja, di usianya yang masih sangat muda, beliau harus pergi jauh dari tanah air. Hidup merantau sendirian di negeri orang. Di sana, beliau menghadapi banyak tantangan, seperti masalah bahasa, budaya, sampai keuangan. Tetapi B.J. Habibie tidak menyerah. Beliau tekun belajar seringkali sampai larut malam. Bahkan, beliau rela berpuasa demi bisa membeli buku. Kerja kerasnya berbuah hasil. Beliau meraih gelar insinyur penerbangan dengan predikat cum laude. Tidak berhenti di situ, beliau melanjutkan studi doktoralnya dan beliau dikenal sebagai ilmuwan muda yang sangat brilian. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah penemuan crack progression theory. Penemuan ini sangat penting di bidang teknologi penerbangan karena membantu para insinyur di seluruh dunia memahami retakan kecil pada sayap atau badan pesawat bisa berkembang dan bagaimana cara mencegahnya. Hingga kini, teori itu masih digunakan pada industri pesawat modern. Setelah sukses di Jerman, beliau tidak melupakan tanah airnya. Beliau kembali ke Indonesia untuk mengabdi. Salah satu karya besarnya yaitu pembangunan pesawat N250 atau yang lebih dikenal dengan Gatot Kaca, yaitu pembangunan pesawat pertama kali yang dilakukan oleh anak bangsa Indonesia. Proyek itu menjadi simbol bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara maju di bidang teknologi. Selain dikenal sebagai ilmuwan, B.J. Habibie juga seorang pemimpin. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Walaupun masa kepemimpinannya singkat, tetapi B.J. Habibie berhasil melakukan banyak reformasi penting seperti membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan mempersiapkan pemilu yang lebih demokratis. Keputusannya untuk mundur dengan terhormat juga menunjukkan beliau seorang negarawan sejati yang lebih mementingkan bangsa daripada ambisi pribadi. Ada satu hal yang membuat saya semakin kagum, yaitu nilai-nilai yang selalu beliau pegang. B.J. Habibie menekankan pentingnya kerja keras, ketekunan, dan iman. Salah satu kutipan terkenalnya berbunyi, "Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha." Kalimat ini sederhana tetapi sangat dalam. B.J. Habibie mengingatkan kita bahwa kecerdasan saja tidak cukup. Tanpa usaha, tanpa semangat, pantang menyerah, mimpi sebesar apapun hanya akan menjadi angan-angan. Selain itu, kisah cinta beliau dengan almarhumah
Ibu Ainun Habibie juga menjadi teladan. Hubungan mereka penuh dengan kesetiaan, saling mendukung dalam suka maupun duka, dan menjadi inspirasi banyak orang tentang arti cinta sejati. Bahkan kisah ini diabadikan dalam film berjudul Habibie dan Ainun yang membuat banyak orang meneteskan air mata. Dari seluruh perjalanan hidupnya, saya belajar banyak hal dari B.J. Habibie. Yang pertama, bahwa mimpi tidak boleh dibatasi. Walaupun lahir di kota kecil Parepare, beliau bisa mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Kedua, bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci untuk membangun bangsa. Dan yang ketiga, bahwa cinta tanah air harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Jika kita melihat sosok dari B.J. Habibie, beliau sebenarnya bukan seorang ilmuwan atau presiden. Beliau adalah simbol harapan. Beliau membuktikan bahwa anak bangsa Indonesia mampu bersaing dengan dunia. Dan yang lebih penting, beliau mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah apapun rintangan yang kita hadapi. Itulah sedikit cerita saya tentang B.J. Habibie. Semoga kisah beliau bisa menginspirasi kita semua untuk terus belajar, bekerja keras, dan berkontribusi bagi bangsa sesuai bidang kita masing-masing. Karena seperti kata beliau, kesuksesan milik mereka yang senantiasa berusaha. Sekian dan terima kasih.